Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahumullahu ta'ala. Dan kita memasuki masih di pasal ketiga, yaitu tentang Al-Faslu Tsalits fi fadli salatil mar'ah fi baitiha wa annahu afdal min salatiha fi masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di keutamaan salatnya perempuan di rumahnya. Ya, sudah kita bahas kan di awal-awal. Kemudian bahwasanya sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal malah daripada sholat bersama Nabi di masjid. Sampai seperti itu. Dan itu ada perinciannya, ya ada perinciannya perempuan seperti apa yang afdal bagi dia sholat di rumahnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa hadis. Kemudian dikatakan lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Ya, maksudnya sesungguhnya perempuan yang keluar dari rumahnya wa ma biha ba'sun, tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada bahaya. Keluar karena bukan udzur, bukan apa, kemudian keluar begitu aja. Dan tidak ada bahaya di situ, maksudnya tidak ada fitnah ketika dia keluar. Maka fayastashrifuha syaitan. Tashrifuha ini dibisiki sama setan. Ya. Jadi dibisiki sama setan. Ketika setan itu melihat perempuan ini keluar dari rumahnya, maka setan itu segera untuk bisik-bisiki. Yastashrifuha ini kan maksudnya memandang ketoan gitu ya, kelihatan. Kemudian dibisi. Fayagulu, maka berkata si setan ini dalam hatinya, maksudnya waswis. Ya, bisik-bisik hatinya. La tamurina bi ahadin illa a'jabathu. Ya. Kamu tidak lewat ke orang siapapun kecuali mereka memandang dengan kagum. Katanya begitu. Kamu tidak lewat kecuali memandang dengan kagum orang-orang itu. Wa ilnal mar'ata latal basu thiyabaha fayaqulu ahluha aina turidin fayaqulu fataku al mar'atu a'udu maridan au ashhadu janazatan au usalliya fi masjidin wa ma abadatil mar'atu rabbaha mithlu an ta'budahu fi baitiha ay mahal iqamatiha. Jadi ketika seorang perempuan itu keluar bukan dengan adanya fitnah, keluar biasa saja, biasa, maka setan itu, hawa nafsu dan setan ini memprovokasi hatinya dengan mengatakan, wong iki kagum sama saya, suka dengan menjadi pusat perhatian dengan kecantikannya, dengan harum baunya mungkin, dengan pakaiannya, dengan aksesorisnya, mungkin tas. Kan perempuan masya Allah kalau dengan tas ini kan luar biasa. Ya, sampai ada orang katanya satu orang wedok niku punya 50 tas. Sampai ada yang 100 tas. 100 tas, jadi untuk satu kamar khusus mungkin ya. Mungkin satu kamar khusus gitu untuk isinya tas-tas semua. Nek wong lanang tas mek siji. Iku isi ribon. Jadi memprovokasi si setan ini dan hawa nafsu untuk supaya si perempuan itu menjadi orang yang bangga, yang kemudian terlena dan merasakan nikmat ketika menjadi pusat perhatian. Hingga dia akhirnya tambah menjadi-jadi dalam berhias
dan tidak keluar kecuali dengan hiasan yang luar biasa. Padahal harusnya ketika orang itu melihat dia dengan sepintas ya, atau mungkin dengan sebelah mata atau mungkin dengan selewatan gitu karena tidak menarik, kan tidak ada masalah harusnya kan. Kalau dia punya suami di rumah, harusnya suaminya yang dibikin menarik. Jadi harusnya di depan suami dibikinlah menarik supaya suami itu tertarik dengan dia. Harusnya kan begitu. Tapi kenyataannya yang banyak terjadi ketika keluar rumah baru dia berhias dengan luar biasa, tapi ketika di dalam rumah, maaf ini cerita, ini maaf ya, ini cerita sedikit. Ada kejadian pernah beberapa tahun yang kita pernah baca satu keluhan gitu ya, satu keluhan. Ada suami istri yang mungkin sudah nikah bertahun-tahun dan si suami ini ya biasalah sama istrinya karena ya pakaiannya mungkin dasteran, setiap hari dasteran, si suami mungkin setiap hari kaos bolong-bolong gitu ya, suwek-suwek kaosnya, terus sarungnya sarung sing wis kena rokok, itu pelutihan rokok. Si istrinya mungkin sudah pakai daster, kemudian sudah sobek-sobek dasternya, kemudian mungkin bau terasi tahu apa ngoten. Biasa begitu setiap hari, akhirnya tidak ada ketertarikan sudah. Nah, suatu saat si suami istri ini diundang manten. Mungkin saudaranya atau temannya diundang manten lah pokoknya. Ketika diundang manten, berangkatlah mereka ke manten. Tapi sebelum berangkat, si istri berhias, si suami juga berhias. Ya, dengan macaknya, dengan make upnya, dengan segala macam, si suami dengan pakaian yang bagusnya, dengan minyak wanginya, dengan ini. Hanya berangkat mereka berdua. Sampai di kemanten sana itu ternyata si suami memperhatikan istrinya memperhatikan suaminya, kok ganteng ya? Kata istrinya. Si suami, ternyata istriku cantik ya. Karena hiasan kan, berhias yang luar biasa. Yang selama ini kan ditontonkan daster, ya. Bau terasi, mungkin bau minyak, bau dapur, bau bawang, si suaminya mungkin bau apa? Bau jalanan, bau asap, bau knalpot. Tapi karena penampilannya mereka manten ini dia betul-betul berhias hingga menjadikan ketertarikan kembali pasangannya. Suami menjadi tertarik kepada istrinya menjadi tertarik kembali kepada suaminya. Oh, ternyata suamiku ini ganteng tiba ya. Katanya si suami, ternyata istriku ini cantik ternyata ya. Dah. Hingga mereka ini menggebu-gebu dalam hasratnya, pulanglah mereka cepat-cepat pulang ke rumah. Sebelum ke rumah, istrinya kan kebiasaan, istrinya masuk ke kamar mandi, membersihkan make up, si suami memakai pakaian yang sehari-hari. Ya pakaian mungkin sarung yang mungkin warna putih jadi warna ireng. Kaos yang mungkin buat tidur gitu ya, baju dan kaos dan sarung buat tidur. Si istri begitu keluar dari kamar mandi, hiasannya sudah hilang, pakailah daster biasa, daster kebesaran ini. Kostum kebesarannya dia. Apa yang terjadi? Dua-duanya menjadi runtuh hasratnya. Yang tadinya menggebu-gebu, ayo cepet pulang yuk. Begitu nyampe rumah, turun aja. Turu. Tidak ada lagi hasrat apapun. Siapa yang salah? Ya dua-duanya. Harusnya macak itu baik laki maupun perempuan di hadapan pasangan hidupnya itu lebih diperhatikan hiasan-perhiasan dirinya, kebersihan dirinya, kewangian dirinya, harusnya diperhatikan kita. Untuk bisa menjadikan rumah tangga ini selalu hidup kan. Nah. Kemudian dikatakan, karena ketika perempuan, hati-hati ya, ketika perempuan keluar dengan perhiasan dan kemudian dengan semerbak bau, itu menjadikan setan itu semangat dan menggebu-gebu untuk menjadikan hati perempuan ini bangga diri dan merasa hebat dan merasa nyaman ketika diperhatikan sama orang laki lain. Begitu juga orang laki ketika diperhatikan dengan nada kagum oleh wanita-wanita lain kan bangga juga kan. Kan seneng kan, padahal itu dari setan. Ganteng ya, bojone sapa iku.
Akhirnya begitu nanti. Kemudian dikatakan oleh Kanjeng Nabi bersabda lagi, wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayaqulu ahlaha. Ketika perempuan memakai pakaian, kemudian dia berkata kepada istrinya tadi, suaminya berkata kepada istrinya, aina turidin, mau kemana kamu? Fatagulu, maka si istri berkata, a'udu maridhon, aku akan jenguk atau besuk orang sakit. Atau dia mengatakan asyhadu janazatan, aku mau nyelawat, ya. Au usalliya fi masjidin, atau dia mengatakan aku mau sholat di masjid. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ma'abadatil mar'atu rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha. Tidak ada perempuan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti beribadahnya si perempuan di rumahnya. Padahal ini besar loh pahalanya. Besuk orang sakit pahalanya besar. Menyaksikan jenazah atau takziah kalau bahasa kita, itu juga pahala besar. Kemudian sholat di masjid, pahala besar. Tapi ini kalau bagi wanita yang bisa menimbulkan fitnah tadi, dengan akhirnya dia dipengaruhi dan diprovokasi oleh hawa nafsu dan setan, hingga dia merasa bangga menunjukkan kebagusan dia, kemolekan dia, kecantikan dia, kewangian dia ke hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, maka lebih baik dia lakukan ibadah di rumah. Itu poinnya. Nah, kemudian wa an Abi Muhammad Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah bin Shabbab wa huwa sahabi. Dikatakan Abi Muhammad Asy-Syaibani, dia seorang sahabat, melihat Abdullah bin Shabbab Asy-Syaibani. Abdullah bin Shabbab ini seorang sahabat, yukhrijun nisa, mengeluarkan perempuan minal masjid yaumal jum'ati, di hari Jumat dari masjid. Ya, para wanita-wanita yang ada di masjid ketika hari Jumat dikeluarkan, suruh keluar. Fayaqulu, maka dia mengatakan ketika melakukan, ikhrijna ila buyutikunna, keluar kalian ke rumah kalian, keluar kalian, keluarlah kalian ke rumah-rumah kalian. Fadzalika khairul lakun, karena sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian. Ya, jadi tidak usah sholat Jumat di rumah. Dan juga satu lagi, ketika ada perempuan yang dia pas hari Jumat itu, kan banyak yang nanya, kalau perempuan dia mau sholat duhur, apakah nunggu Jumatan selesai? Jawabannya tidak. Beda dengan orang laki. Kalau orang laki mau sholat duhur, nunggu Jumatan selesai baru boleh sholat duhur. Kalau laki itu udzur tidak Jumatan. Kenapa demikian? Karena si laki ini masih punya tuntutan kalau udzurnya hilang. Kalau udzurnya hilang, maka harus segera berangkat ke masjid untuk Jumatan. Kalau Jumatan masih ada, walaupun tinggal 1 rakaat. Nah, maka itu si laki kalau misalkan dia tidak Jumatan karena udzur, maka dia tidak boleh sholat duhur sebelum selesai Jumatan di dekatnya dia. Selesai bubaran baru boleh duhur. Tapi kalau perempuan enggak, karena perempuan tidak wajib Jumatan, maka ketika perempuan di rumah dia sholat duhur langsung tanpa nunggu Jumatan. Tanpa nunggu Jumatan selesai, orang-orang Jumatan selesai, langsung sholat duhur di rumah. Dan ini lebih afdol daripada dia ikut Jumatan. Nah, pertanyaan, kalau misalkan sholat Jumat bagaimana? Boleh enggak seorang wanita Jumatan? Boleh. Tapi afdolnya enggak. Kalau si perempuan sudah sholat Jumat, apakah tetap wajib sholat duhur? Jawabannya tidak. Cukup Jumatane, tapi tidak afdol. Ya. Dan ini hadis dikatakan rawahu Tabrani fil Kabir, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kemudian ada juga waruya anna imra'ah marrat ala Abi Hurairah. Ada suatu saat seorang wanita lewat di depannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa raihatuha ya'sif, dan harum baunya ini semerbak, kecium semerbak. Karena Masya Allah ya, perempuan kalau pakai minyak wangi kan di semprotan 100 mili itu bisa cuman 1 hari habis, diserot gitu ya. Ya boleh-boleh aja sih kalau di rumah.
Ya. Kemudian faqala laha, maka Abu Hurairah mengatakan kepada perempuan ini, aina turidina ya ammatil jabbar, ya ummatil jabbar, mau kemana? Mau kemana? Jenengan mau kemana? Galat ilal masjid. Si perempuan mengatakan, aku tina masjid. Gala au tatayyabti, galat na'am. Abu Hurairah mengatakan, jenengan, bahasa kita ya, jenengan pakai parfum. Maka si perempuan mengatakan, na'am, iya, saya pakai parfum. Maka berkata Abu Hurairah kepada wanita ini, farji'i fakhtasili, pulanglah kamu wahai wanita dan bersihkan. Wakhtasil ini mandi kan artinya, cuman makna di sini adalah hilangkan bau wanginya. Nah, hilangkan bau wanginya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Kanjeng Nabi bersabda, kata Abu Hurairah, la yaqbalullahu salatan, tidak akan diterima salat, tidak akan diterima oleh Allah salatnya, minal imra'atin, dari wanita, kharajat ilal masjidi, yang keluar ke masjid, wa raihuha ya'sifu hatta tarji'a fatakhtasil, tidak akan diterima sholatnya seorang wanita yang berangkat ke masjid dengan wangi yang semerbak hingga tercium dengan orang sekelilingnya hingga dia balik, dan fakhtasil ini menghilangkan bau harumnya, bukan mandi ya, menghilangkan bau harumnya. Jadi walaysa murad al khususul ghusl bal idhab raihatuha, menghilangkan baunya, bukan mandi tapi menghilangkan baunya, bau wanginya tadi loh. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunna munafiqat. Nabi bersabda al mukhtali'at, mukhtali'at ini orang perempuan yang suka menuntut cerai tanpa uzur, ya, atau gugat cerai tanpa uzur. Tanpa uzur, sekali lagi ya, tanpa uzur, bukan suami yang KDRT, bukan suami yang dolim, atau bukan suami yang tidak memenuhi haknya, bukan, tapi mungkin karena cemburu, atau mungkin karena suaminya lupa ulang tahunnya, bisa ada itu, suami lupa ulang tahun langsung gugat cerai, ada itu, ada enggak sih? Ada enggak suami dimarahin istri gara-gara suami lupa ulang tahun? Banyak, banyak katanya. Ada enggak? Bu, sampean ngamuk enggak lek suami lupa ulang tahunnya sampean? Enggak harus jawab. Nggih, Bu. Enggak ono ibu-ibu tadi. Nah, kalau dengan udzur beda lagi cerita. Ini tanpa udzur. Ya, tanpa udzur, ya hanya kena kecemburuan, kemarahan, kesalahpahaman mungkin. Atau bojone lebih maneh. Itu juga bisa termasuk tanpa udzur itu. Kalau suaminya adil, berusaha untuk adil, kecuali ketika menikah lagi dan kemudian dia tidak dihiraukan, itu lain cerita. Wal mutabarrijat, mutabarrijat ini bersolek yang berlebihan untuk keluar rumah. Hunna, katakannya Nabi, munafiqat, mereka adalah orang-orang munafik. Ya, mereka adalah orang-orang yang munafik. Kemudian ay allati yatlubuna al-khulu' min azwajihinna min ghairi udhrin. Nah ini mukhtaliat ini apa? Yang menuntut khulu' atau cerai atau gugat cerai tadi, min azwajihinna, dari suami-suami mereka, min ghairi udhrin, tanpa udzur. Kemudian wallati yadhharna zinah lin-nasil ajanib hunna munafiqat. Nifakan amalian, bukan i'tiqad. Munafik secara amaliyah. Ya, munafik ada dua kan? Munafik secara i'tiqad, munafik secara perbuatan. Seperti apa namanya? Alamatul munafik salasa. Tandanya orang munafik tiga. Apakah itu munafik secara i'tiqad? Enggak, tapi secara amaliyahnya. Apakah dia dinamakan orang yang murtad gitu? Enggak juga. Ya, tapi secara amaliyah itulah orang-orang seperti orang-orang perbuatan munafik. Rawahu Abu Naim an Ibn Mas'ud.
Dan juga banyak beberapa hadis lagi yang menjelaskan tentang keutamaan wanita di dalam rumahnya ketika beribadah, yang muka-muka bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggih. Yang mana nih? Ini dulu ya. Misal ada suami istri, terus si suami meninggalkan si istri karena entah habis marah atau bertengkar, terus menelantarkan beberapa bulan tanpa nafkah apapun, apakah si istri itu bisa menikah lagi, tapi bisa komunikasi, tanpa ada jatuhnya talak seperti itu? Kalau ada seorang suami yang dia meninggalkan istri, gitu maksudnya ya, karena ada masalah apa, ditinggal minggat sama istri, sama suami, dan suami tidak memberikan nafkah, apakah itu tertalak? Jawabannya tidak, kecuali kalau si suami pernah mengucapkan taklik talak. Ketika akad nikah biasanya kita disodorin buku nikah, dan di situ ada namanya taklik talak. Selama, kalau saya, kalau tidak salah isinya ya, kalau saya selama sekian bulan tidak memberikan nafkah, maka apa tulisannya itu, selama 3 bulan berturut-turut saya tidak memberikan nafkah, maka saya wakilkan ke hakim, apa gimana gitu ya, kayak gitu kan ya, yang di buku nikah itu loh. Nah, kalau suami pernah mengucapkan taklik talak, maka istri ketika tidak mendapatkan nafkah selama sekian bulan yang disebutkan di taklik talak tersebut, istri bisa untuk menggugat cerai ke hakim walaupun suami tidak ada. Kenapa? Itu sudah di taklik talak namanya. Tapi menjadi masalah kalau suami tidak pernah mengucapkan taklik tolak. Nah, kalau suami tidak pernah mengucapkan taklik tolak, si suaminya minggat, maka si istri tidak bisa nikah lagi. Kalau dosa, ya dosa besar suami, karena wajib nafkah kan, dosa besar suami minggat itu. Nah, terus gimana solusinya? Begini, dicari apakah si suami itu kira-kira ya, kira-kira masih hidup apa sudah mati? Dikira-kira nih, oh kira-kira kayaknya sudah mati dah, di keluarganya tidak ada kabar, misalnya gitu ya. Di keluarganya tidak ada kabar, teman-teman dekatnya tidak ada yang tahu, dan ini sudah sekian tahun. Nah, ketika ditetapkan mati, ya, maka boleh si istri itu untuk nikah lagi. Ya, setelah ditetapkan mati oleh hakim atau mungkin oleh penguasa. Nah, ketika selesai akad nikah, lah kok muncul? Atau setelah sekian tahun si istri menikah lagi, tahu-tahu muncul lakinya nih. Mungkin ternyata dia apa gitu, mungkin kesasar di hutan atau apa gitu ya. Apa yang terjadi di pernikahan yang kedua si istri? Yang terjadi menjadi fasakh. Fasakh itu menjadi batal, tapi tidak menjadi zina, dan anak-anaknya pun yang lahir dari pernikahan kedua istri itu menjadi anak yang bernasab kepada suami yang kedua. Tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak ada hukum di situ. Tapi pernikahannya menjadi batal, kembali ke suami awal. Begitu. Tapi kalau si suaminya memang minggat tanpa alasan yang jelas, ya dosanya dosa gede itu. Ada lagi? Kalau sholat Jumat tertinggal 1 rakaat itu gimana? Kalau sholat Jumat tertinggal 1 rakaat masih bisa kita melanjutkan 1 rakaat lagi. Karena kita dianggap ikut Jumatan kalau kita menyempeti, apa bahasa Indonesia menyempeti ya? Hah? Apa? Menyempatkan. Tidak pas lah. Kalau kita mendapatkan 1 rakaat dengan imam di Jumatan, maka kita cukup nambahin 1 lagi. Dan kita dianggap Jumatan sudah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan 1 rakaat sama imam, maka ketika imam salam kita lanjutnya itu 4 rakaat dengan niatan tetap usolli fardhol jum'ati makmuman. Tapi sholatnya sholat duhur. Maka itu dalam fikih disebutkan sholah bila nawa, nawa bila sholah. Sholatnya duhur, niatnya Jumat. Niatnya Jumat, sholatnya duhur.
Gitu. Jadi kalau dapat 1 rakaat masih dapat Jumatan dan nambahin cuma 1. Nah 1 rakaat ini berarti batasnya apa? Batasnya ketika imam masih di rukuk rakaat kedua. Kalau imam sudah i'tidal rakaat kedua, maka kita tidak mendapatkan rakaat. Otomatis kalau kita masuk menjadi jamaah, maka kita nambahinnya 4 rakaat setelah imam salam. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum, pertanyaan dari jamaah Nisa. Apakah boleh seorang mudin jenazah, orang yang ditugaskan merawat jenazah, menerima uang yang dibayarkan pemerintah dari tugas-tugasnya tersebut? Intinya apakah boleh seseorang yang bekerja untuk agama seperti mudin, khatib Jumat, muadzin, guru agama menerima gaji dari pemerintah? Jawabannya kalau secara hukum fikih boleh. Boleh dan memang punya hak untuk itu harusnya. Zaman dulu kan dibayar dari Baitul Mal. Zaman dulu dibayar dari Baitul Mal, tapi karena sekarang tidak ada Baitul Mal, ya wis. Jadi jawabannya boleh menerima bayaran, atau mungkin menerima bayaran dari orang yang apa? Yang ngundang gitu ya, ngundang si mudin ini untuk apa, terus dikasih bayaran, tidak masalah. Nah kalau pahalanya bagaimana? Kalau dia ikhlas dan tidak mengharap dari bayaran tersebut, maka pahalanya full plus dia dapat bisyarah atau lejari medura apa nyabis ya. Nah, tapi kalau dia punya unsur ingin mengharap dari mudinnya dia atau apalah, dia mengharap mendapatkan bayaran, maka pahalanya dipotong oleh Allah SWT. Ya dia dapat pahala otomatis lebih sedikit, dapat duit. Tapi kalau dia ikhlas, tidak ngurus duit gak ngurus oleh, dapat tidak masalah, tidak dapat tidak masalah. Dia tetap dapat tapi dikasih dan tidak ada niatan untuk golek gitu ya. Maka utuh pahalanya plus dia dapat nyabis nih wow. Itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya hukum wanita haid berwudu bagaimana? Tidak boleh dong. Secara muktamad seorang wanita yang sedang haid dia berwudu tidak boleh. Karena haid ini dia berhadas besar dan tidak bisa hilang hadasnya kecuali berhenti dari haid dan kemudian mandi wajib. Walaupun ada yang mengatakan kalau wudu boleh, tapi buat apa wudunya? Pertanyaannya kan buat apa wudunya? Orang wudu ini ya wajib wudu untuk sholat, menyentuh Quran, membawa Quran, kan begitu. Tawaf, ini diperlukan wudu ini. Nah kalau dia haid, tidak bisa sholat, tidak bisa megang Quran, tidak bisa bawa Quran, tidak bisa tawaf. Terus wudunya buat apa? Cek gak ngamuan, yo raup ae. Ya. Ada ulama yang mengatakan boleh. Ya dengan alasan tajdid wudu yang sunnah itu. Tapi yang permasalahannya ya percuma kan, buat apa? Ya, yang perlunya nah kalau sekedar mandi atau mencuci mukanya atau apa tidak ada masalah, tanpa niat ibadah yang penting. Ada lagi? Enten balik pertanyaan. Bun, jam. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah barallahu fakina fidin hajdu salahan munasrafuna salawatu ba'du bisalahan. Hadatin Nabi al-Fatihah. ظالنا من الله بحق الفاتحة وصال الفاتحة بركة الفاتحة تقبلنا قسم علم تبعنا قدام الله مصفعون بنا فضل السوى العافية وتلم في طاعتك يا رحمن الراحمين الرحمن الراحمين الرحمن الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.